Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode dalam proses defasifikasi, yaitu metode Center of Largest Area. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk merubah keluaran fuzzy menjadi nilai kris, maka diperlukan satu proses yang kemudian disebut dengan proses defasifikasi. Adapun dalam proses defasifikasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu metode Center of Largest Area. Namun, sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Waldana Lata, dan juga beberapa rekan saya, ada Aulia Siva, Hanasa Fitri, dan juga Septia Amriliana. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, perlu kita mengingat kembali tentang metode center of area, di mana metode ini juga dikenal dengan metode centroid atau pusat dari suatu area, di mana nilai kris keluarannya ditentukan dari titik pusat dari luasan keluaran fuzzy yang ada. Lebih jelas dapat teman-teman perhatikan pada grafik di slide. Kemudian, metode center of largest area pada dasarnya sama dengan metode centroid atau center of area tadi, di mana pada metode center of largest area ini, perhitungan hanya dilakukan terhadap fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan yang paling tinggi. Jadi, jika himpunan fuzzy memiliki output setidaknya dua wilayah converge, maka proses defasifikasi yang dihitung menggunakan metode centroid dari wilayah converge dengan luas terbesar sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada slide. Adapun lebih jelas mengenai center of largest area akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu dengan memberikan beberapa contoh dan juga penjelasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, tetap disimak ya. Selanjutnya, saya Aulia Shiva akan menjelaskan contoh dari metode Center of Large Area. Nah, untuk soalnya, temukan nilai Krips yang sesuai dengan fungsi output fuzzy yang diberikan. Jika dilihat, terdapat 3 sumbu. Dengan menggunakan metode Center of Large Area ini, langkah yang pertama yaitu kita perlu menempatkan ketiga sumbu ini menjadi satu sumbu yang kemudian kita cari luas daerahnya dengan syarat tidak tumpang tindih. Nah, kemudian untuk mencari untuk menghitung nilai Krips ini dengan menggunakan metode ini, kita menggunakan daerah tertingginya. Nah, ini merupakan fungsi output fuzzy agregat atau sekumpulan beberapa kurva yang dimana sudah ditempatkan pada satu sumbu. Nah, jika dilihat untuk menghitung Kripsnya itu, kita perlu mencari garis AB, BC, CD, DE, EF, dan FG-nya. Yang kemudian setelah itu kita perlu mencari masing-masing luas daerahnya, diantaranya yaitu A1, A2, dan A3. Yang pertama yaitu akan dibahas luas daerah untuk A1-nya. Nah, di sini dilihat bahwa A1 untuk mencari luas daerahnya kita perlu mengetahui garis AB dan BC-nya. Nah, untuk mencari garis BC-nya kita juga perlu garis CD-nya untuk dibandingkan sehingga nilai untuk titik C-nya dapat diketahui. Yang pertama yaitu garis AB. Nah, diketahui rumus persamaan garis yaitu Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, diketahui untuk garis AB untuk X1 Y1-nya 0,0 dan X2, Y2-nya 1,5,0,5 sehingga diperoleh Y sama dengan 0,33X. Dengan demikian diperoleh untuk garis AB-nya yaitu 0,1,5. Kemudian untuk garis BC dengan cara yang sama, diketahui bahwa X1Y1-nya itu 1,5,0,5 dan X2Y2-nya X,0. Nah, di sini untuk garis BC belum diketahui nilai X-nya sehingga kita perlu menentukan garis CD-nya juga. Sehingga diperoleh untuk garis BC yaitu Y sama dengan 0,33X plus 1.
Kemudian kita mencari garis CD-nya dengan cara yang sama juga. X1, Y1-nya itu diketahui 1,0 dan X2, Y2-nya 2,5,1 sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 0,67X minus 0,67. Nah, setelah itu dengan membandingkan persamaan garis BC dan garis CD dapat dicari koordinat X yang belum diketahui pada slide sebelumnya dari titik C sehingga diperoleh 0,33X plus 1 yang diperoleh dari garis BC dan 0,67X minus 0,67 yang diperoleh dari garis CD sehingga diperoleh nilai C-nya itu 1,7. Jadi dapat diketahui garis BC-nya itu berkisar dari 1,5 hingga 1,7 pada sumbu X. Nah, dengan demikian untuk luas daerah A1 yang dibatasi oleh garis AB dan BC dapat diperoleh yaitu A1 sama dengan integral dari 0 sampai 1,5 0,33x dx plus integral dari 1,5 sampai 1,7 0,33x plus 1x dx dan diperoleh bahwa A1-nya itu untuk luas daerahnya 0,466. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Syafitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini kita akan cari luas daerah dari A2, di mana A2 ini melewati garis dari CD dan DE, sehingga perlu kita cari persamaan garis dari garis CD dan DE. Yang pertama untuk garis CD. Di sini X1-nya itu 1, Y1-nya 0, X2-nya 2,5 dan Y2-nya 1. Sehingga kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis yang sudah kita ketahui sehingga kita peroleh Y min 0 per X min 1 sama dengan 1 min 0 per 2,5 min 1. Sehingga diperoleh di sini persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 0,67X min 0,67. Jadi kita peroleh garis CD itu berkisar dari 1,7 hingga 2,5 pada sumbu X. Selanjutnya kita untuk cari garis DE. Nah, untuk garis BC X1 sama dengan 2,5, Y1 sama dengan 1. Kemudian X2-nya itu 4 dan Y2-nya itu 0. Sehingga kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan garis, diperoleh Y-1 per X min 2,5 sama dengan 0 min 1 per 4 min 2,5. Kemudian nilai-nilai tersebut diuraikan sehingga diperoleh persamaan garis yaitu Y sama dengan 0,67X plus 2,67. Nah, dari persamaan garis ini kita hitung persamaan garis EF juga. Koordinat X kedua garis akan sama di titik persimpangannya. Nah, garis EF kita ketahui X1-nya itu 3, Y1-nya itu 0, X2-nya itu 4, dan Y2-nya itu 0,2, sehingga kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis, sehingga diperoleh persamaan Y min 0 per X min 3 sama dengan 0,2 min 0 per 4 min 3. Sehingga setelah diuraikan akan ditemukan persamaan garis yaitu Y sama dengan 0,2X min 0,6. Nah, dengan kita membandingkan persamaan garis dari DE dan garis EF, kita bisa mencari koordinat X dari titik E sehingga diperoleh min karena tadi membandingkan persamaannya sehingga diperoleh persamaannya itu min 0,67X plus 2,67 sama dengan 0,2X min 0,6, sehingga di sini kita peroleh E-nya sama dengan 3,8. Nah, jadi garis EF ini berkisar dari 2,5 sampai 3,8 pada sumbu X. Nah, dengan demikian luas daerah yang dibatasi oleh garis CD dan DE adalah yaitu A2 integral dari 1,7 sampai 2,5 0,67X min 0,67 dikali X dx, kemudian ditambah dengan integral 2,5 sampai 3,8 min 0,67X plus 2,67 dikali X dx. Kemudian diperoleh hasil A2 sama dengan 1,32.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Amriliana dengan NIM G1D020060 akan melanjutkan penjelasan untuk kasus contoh metode Center of Largest Area, di mana soalnya berbunyi fungsi output fungsi agregat sekumpulan beberapa kurva ditunjukkan di bawah ini. Sebelumnya sudah dicari nilai daerah A1 dan A2, maka saya akan menjelaskan untuk cara mencari luas daerah A3, di mana luas daerah A3 di sini dilalui oleh garis EF dan FG. Maka seperti yang kita ketahui, garis EF sudah dicari sebelumnya, didapatkan persamaan garis yaitu 0,2x dikurangi 0,6 dengan berkisar dari 3,8 hingga 4 pada sumbu x. Kemudian kita akan mencari garis FG-nya dengan titik pertama yaitu x1 y1 4,0,2 dan titik kedua yaitu x2, y2 5,0, sehingga diperoleh persamaan garisnya yaitu negatif 0,2x ditambah 1 yang berkisar dari 4 hingga 5 pada sumbu x. Dengan demikian, untuk luas daerah yang dibatasi oleh garis EF dan FG adalah luas daerah A3, di mana dicari dengan integral dari persamaan EF dan FG. Dengan batasnya tentu pada garis EF yaitu dari 3,8 hingga 4, sedangkan pada FG yaitu batasan dari 4 hingga 5. Sehingga didapatkan luas daerah A3 itu yaitu 0,136. Selanjutnya untuk luas daerah yang dibatasi oleh garis yang dirangkum dalam tabel berikut. Sebenarnya sudah kita dapatkan luas daerah A1 itu yaitu 0,466, kemudian A2 1,32 dan A3 0,136. Sehingga kita ketahui bahwa luas daerah A2 itu memiliki luas daerah yang terbesar. Jadi pusat A2 yang digunakan untuk mencari nilai Kripsnya dengan rumus nilai Krips pada metode ini yaitu ini, sehingga persamaan yang didapatkan tadi pada luas daerah A2 itu kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga didapatkan nilai Krips untuk contoh kasus ini yaitu 2,61. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perbuatan maupun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.